Pernah kebayang nggak, di dalam setiap pohon itu ada polimer alami yang luar biasa kuat, melimpah ruah, dan murah lagi. Namanya lignin. Nah, selama puluhan tahun, para ilmuwan tuh udah coba banget manfaatin lignin ini buat gantiin perekat dari minyak bumi. Tapi ada satu masalah besar. Secara kimia, lignin ini keras kepala banget, susah diajak kerjasama. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas gimana para ahli kimia akhirnya berhasil ngehack molekul bandel ini dan membuka jalan buat material masa depan yang jauh lebih ramah lingkungan dan pastinya performanya tinggi. Jadi, gimana kita bisa manfaatin potensi ini? Gini alurnya, kita mulai dulu dari masalah mendasar lignin. Terus kita lihat kenapa formula-formula lama itu gagal. Habis itu, kita bakal nyelam ke dua terobosan kimia yang berlian banget, yang benar-benar mengubah permainan. Dari sana, kita lihat gimana inovasi ini udah diterapin di dunia nyata. Dan mungkin Anda bakal kaget lihatnya, sebelum akhirnya kita intip masa depan bioperekat ini bakal kayak gimana. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Potensi besar lignin. Dan tentu saja, masalah inti yang bikin dia susah banget diolah. Anggap aja ini kayak material ajaib yang masih kekunci, nungguin kunci yang pas buat ngebukanya. Jadi lignin itu apa sih? Gampangnya bayangin aja lignin ini lem alami yang bikin kayu jadi kuat dan kaku. Lignin ini produk sampingan industri kertas yang jumlahnya melimpah banget. Jadi ya kandidat sempurna buat gantiin produk turunan minyak bumi kan? Tapi ironisnya, struktur kimia yang bikin dia jadi lem super di alam, malah jadi penghalang terbesarnya waktu kita coba manfaatkan jadi perekat buatan. Nah, ini dia biang keroknya. Perekat konvensional itu kan dibuat dengan mereaksikan fenol dan aldehida. Secara struktur, lignin ini mirip banget sama fenol. Tapi masalahnya, dia males banget bereaksi sama aldehida. Inilah kebuntuan kimiawi yang bikin para peneliti pusing tujuh keliling selama puluhan tahun. Oke, terus apa dong yang pertama kali dicoba para ilmuwan? Ya, cara yang paling logis tentunya, campurin aja lignin ke formula perekat yang udah ada. Dari sinilah lahir yang namanya lignin phenol formaldehyde atau LPF. Secara teori sih kedengarannya hebat ya. Kita ganti sebagian fenol yang mahal pakai lignin yang lebih murah. Tapi dalam praktiknya, wah, ini malah jadi jebakan ekonomi. Karena reaktivitas lignin yang rendah tadi, proses pengerasan perekatnya jadi jauh lebih lambat. Jadi ya, emang hemat di bahan baku, tapi malah boros di biaya produksi karena prosesnya lama banget. Secara ekonomi, ini jatuhnya malah jadi langkah mundur. Gagalnya pendekatan LPF ini akhirnya maksa para ilmuwan buat mikir dengan cara yang beda. Mereka harus ubah cara pandang. Daripada maksa lignin biar cocok sama sistem lama, gimana kalau kita hack aja ligninnya, biar jadi lebih reaktif? Disinilah letak terobosannya. Daripada nambahin aldehida dari luar, para ilmuwan nemuin cara buat numbuhin aldehida itu langsung di dalam struktur ligninnya. Jadi mereka mengubah bagian molekul yang tadinya pasif jadi titik aktif secara kimia. Keren kan? Begini cara kerjanya. Dengan oksidan yang spesifik, mereka bisa mutusin ikatan tertentu di rantai lignin yang namanya ikatan beta O4. Proses ini secara ajaib menciptakan dua gugus aldehida baru. Tiba-tiba, lignin yang tadinya pasif sekarang punya kair reaktifnya sendiri, siap buat saling ikat satu sama lain dan membentuk jaringan perekat yang super kuat. Tapi tunggu dulu, ada pendekatan lain yang lebih radikal lagi. Pendekatan ini benar-benar ngebuang buku panduan lama dan beralih ke dunia kimia yang sama sekali berbeda. Poliuretan non-isosianat, atau biasa disingkat NIP. Prosesnya mungkin kedengeran rumit, tapi intinya cuma dua langkah simpel kok. Pertama, gugus hidroksil di lignin direaksikan sama dimetil karbonat atau DMC. Ini reagen yang murah dan aman. Kedua, lignin yang udah dimodifikasi ini direaksikan lagi sama diamina. Nah, reaksi kedua inilah yang menciptakan ikatan uretan yang luar biasa kuat. Nah, di sini kita bisa lihat prosesnya. Gugus hidroksil bereaksi dengan DMC, terus diamina masuk buat ngebentuk jembatan uretan yang kokoh itu. Tapi yang paling penting di sini adalah apa yang nggak ada. Proses ini sama sekali nggak pakai isosianat. Itu loh senyawa kimia beracun yang jadi standar dalam produksi poliuretan. Ini jelas sebuah kemenangan besar buat kimia hijau. Oke, jadi sekarang kita udah punya rantai-rantai polimer. Tapi perekat yang kuat kan butuh lebih dari itu ya. Dia butuh jaringan 3 dimensi yang saling ngunci. Nah pertanyaannya, gimana caranya reaksi ini ngebangun struktur 3D yang kokoh itu? Jawabannya ada di percabangan. Jadi reaksi ini nggak cuma bikin rantai lurus, tapi juga banyak cabang-cabang. Waktu dipanasin, cabang-cabang ini saling nyambung, atau bahasa kimianya cross-linking dengan unit lignin lainnya, membentuk jaringan 3 dimensi yang padat dan kaku banget. Nah, dari situlah kekuatan perekat nipu ini berasal. Dan inovasinya nggak berhenti di situ.
Tim peneliti bahkan nemuin cara buat modifikasi lignin duluan, mengubah gugus hidroksilnya jadi gugus amina. Artinya apa? Mereka nggak perlu lagi diamina sintetis buat langkah kedua. Hasilnya, perekat nipu dengan kandungan bahan berbasis hayati lebih dari 95%. Ini sebuah lompatan yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat gimana semua ilmu kimia canggih ini diterapin di dunia nyata. Aplikasinya mungkin bakal bikin Anda kaget, mulai dari wajan di dapur Anda sampai panel kayu berteknologi tinggi. Salah satu aplikasi yang keren banget adalah waktu lignin direaksikan sama trietil fosfat atau TEP. Hasilnya itu lapisan pelindung super. Lihat aja grafik ini. Di kayu biasa, air langsung nyerap kan? Tapi kalau pakai lapisan lignin TEP, sudut kontaknya atau seberapa bulat tetesan air di permukaan tetap tinggi. Artinya air itu ditolak dengan sangat efektif. Kita jadi punya lapisan anti air berbasis hayati yang kuat banget. Dan ketangguhannya ini bukan main-main. Kimia lignin TEP yang sama ini ternyata cukup kuat buat jadi pengikat lapisan anti lengket di wajan. Bayangin, perekat ini harus tahan suhu lebih dari 400 derajat Celcius berkali-kali tanpa rusak. Ini bukti nyata betapa kuatnya material baru ini. Ada lagi nih, pendekatan inovatif lainnya, pakai asam sitrat, ya, asam yang biasa kita temuin di lemon. Waktu diolesin ke kayu terus dipanasin, asam ini memicu reaksi yang bikin permukaan kayu meleleh dan nyatu. Profil kepadatan dari sinar X ini jadi buktinya. Lihat deh, puncak-puncak tajam itu. Itu adalah garis ikatan yang 3 kali lebih padat dari kayu di sekitarnya. Ini bukan lagi sekedar nempelin, ini udah kayak ngelas kayu. Semua inovasi ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan penting tentang masa depan bioperekat. Ini bukan lagi soal resep baru, tapi tentang cara pikir yang benar-benar baru soal lignin. Seperti yang dirangkum oleh salah satu peneliti terkemuka, Antonio Pizzi, kuncinya adalah kita harus berhenti maksa lignin biar masuk ke model kimia yang lama. Sebaliknya, kita harus ciptain reaksi baru yang emang dirancang khusus buat sifat uniknya lignin. Itulah inti dari semua terobosan yang udah kita bahas tadi. Pada akhirnya, keberhasilan ngehack kode lignin ini bukan cuma soal bikin lem yang lebih baik. Ini membuka gerbang ke era baru material berperforma tinggi dari sumber daya terbarukan. Pertanyaannya sekarang, dengan buku panduan kimia yang baru ini di tangan, material berbasis minyak bumi apa lagi ya yang bisa kita gantikan pakai lignin? Kemungkinannya baru saja dimulai.